Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini bertemu lagi dengan Ibu Anis di pembelajaran 1 sampai 6 subtema 3, tema sehat itu penting 5D. Sebelumnya kita memulai dengan basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini materinya bisa kalian lihat di slide. Kita akan mempelajari tentang IPA, menjaga kesehatan organ peredaran darah. Yang kedua, ada bahasa Indonesia, jenis pantun dan cara membuat cerita bergambar. Ketiga, ada PPKN dan IPS tentang hak dan kewajiban serta faktor penyebab interaksi sosial. Dan terakhir itu menggambar cerita bergambar. Nah, tahukah kamu manfaat dari berlari? Faktanya, berlari baik untuk kesehatan tubuh kita. Tubuh akan memperoleh banyak oksigen bersih sehingga kerja organ tubuh seperti otak, jantung, dan paru-paru semakin baik. Nah, untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah, ada tips-tipsnya nih. Sudahkah kalian menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari? Ya, yang pertama itu ada asupan nutrisi. Nah, di dalam asupan nutrisi itu tergandung zat besi, ada vitamin B6, terdapat pada daging, kacang, telur, ikan, dan lain sebagainya. Terus ada vitamin B12, terdapat pada kerang, salmon, susu, dan lain sebagainya. Itu cara yang pertama ya, kita harus meningkatkan asupan nutrisi. Yang kedua, kita mencoba menghindari atau membatasi banyak garam dan gula. Kenapa? Karena kalau kita kebanyakan garam, maka akan menyebabkan hipertensi atau darah tinggi. Nah, kalau kebanyakan gula juga akan meningkatkan kadar gula atau meningkatkan gula sehingga disebut dengan sakit gula, atau bisa jadi tubuh kita malah bisa jadi diabetes juga. Itu faktor dari kadar gula yang terlalu tinggi. Terus juga kebanyakan gula maupun garam juga itu akan mengganggu metabolisme tubuh sehingga tubuh akan sulit mencerna makanan. Nah, baiknya juga untuk menghindari banyak garam dan gula, tips ini untuk yang diet sehat. Selanjutnya itu membatasi asupan lemak dan olahraga teratur. Asupan lemak itu ada dua. Yang pertama, lemak jahat dan lemak baik. Nah, untuk lemak jahat itu membuat tubuh kita kurang enak atau kurang fit. Nah, atau kebanyakan lemak juga membuat kulit lebih bergelamir seperti itu. Nah, tahukah kalian untuk lemak baik itu terdapat pada hewan salmon. Salmon itu termasuk ikan salmon ya. Terus ada buah-buahan, ada sayuran. Nah, terus juga membatasi asupan lemak dan olahraga teratur itu membuat tubuh menjadi lebih sehat dan otot tubuh lebih kuat. Apa sih manfaatnya selain itu? Yaitu tubuh akan menjadi lebih ideal. Lanjut ya, tahukah contoh pantun berdasarkan jenisnya? Sebelumnya kita telah mempelajari ciri-ciri pantun, syarat-syarat pantun. Nah, terus juga kita udah membahas tentang jenis pantun ada 3. Yang pertama pantun anak-anak, yang kedua remaja, yang ketiga itu ada pantun tua. Nah, contohnya dari pantun tua itu ada pantun nasihat. Di lampiran atau sampiran 1 dan 2 itu kan berpola AI. Nah, untuk isinya itu AI, polanya itu AB AB. Nah, perhatikan juga isinya yaitu ingin menjadi juara, belajarlah setiap hari. Maka maknanya ya kalau pengen juara atau pengen mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan, maka usaha lebih giat lagi. Lanjut ke pantun remaja. Untuk pantun remaja ini ada sampiran di baris 1 dan 2 itu polanya AK AK atau AB AB ya. Nah, sampiran itu 5 purut di tepi rawa, nuah dipetik sebelum masak. Isinya sakit perut sebab ketawa melihat kucing duduk berbedak. Nah, jadi intinya
ini merupakan pantun yang lucu atau komedi yang bikin seseorang terhibur. Nah, di sini ada pantun teka-teki. Ini termasuk contoh jenis pantun anak-anak. Nah, seperti biasa, 1 dan 2 itu merupakan sampiran. Polanya I, A, I, A. Berarti ini udah pasti AB-AB ya polanya ya. Nah, lanjut ke isinya. Hewan ini bertanduk di kaki. Cobalah tebak siapakah dia. Berarti dia menanyakan siapa sih hewan yang ada tanduk di kaki. Oh, jawabannya itu adalah ayam. Jawabannya adalah hewan ayam. Nah, pernahkah kalian membuat cerita dari sebuah gambar? Pernah nggak kalian lihat gambar? Di bawahnya itu ada teks cerita. Jadi menceritakan tentang gambar di atas. Pernah nggak? Nah, tentu kalian pernah ya. Ibu kasih tips dulu nih. Gimana ini cara membuat karangan cerita bergambar. Yang pertama, kalian tentukan temanya dulu. Bebas mau tema apa. Tema itu sama dengan gagasan cerita ya. Yang kedua itu menentukan tokoh utama atau wataknya. Kalian bikin tokoh, mau itu darah merah, darah putih. Apakah darah merah itu orang yang baik atau darah putih itu yang jahat, atau sebaliknya, bebas. Yang ketiga, kalian bikin garis besar. Oh, ternyata mereka bersahabat. Intinya cerita tersebut adalah darah merah sama darah putih itu bersahabat atau memiliki masalah, atau darah merah sama darah putih itu berantem. Nah, terus membuat gambar dari isi cerita tersebut. Nah, jadi kalian bikin gambar dari garis cerita tadi. Oh, ternyata si darah putih itu jahat. Nah, karena darah putih itu kalau kebanyakan memakan sel darah merah, maka akan membuat suatu penyakit leukemia seperti itu. Lanjut, kalian bikin gambar nih darah putih sama darah merah. Ya, kalian gambar, terus kalian ceritakan lagi. Oh, ternyata mereka itu bermasalah karena sering berantem atau dan lain sebagainya. Bebas, dan kalian boleh menggunakan imajinasi kalian sekreatif mungkin. Ini merupakan cerita bergambar yang telah ibu buat. Ini tentang hewan. Nah, ceritanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tokoh ya, memiliki sifat yang berbeda-beda, watak yang berbeda-beda. Terus membuat garis cerita. Sebelumnya ibu udah bikin. Ternyata mereka ini giat bekerja, mencari nafkah, mencari makan, mencari minum, dan untuk hidup. Ceritanya di pagi hari hewan-hewan sedang beraktivitas berbeda-beda. Ada keledai yang membawa susu, kerbau membawa jak sawah, kuda dan gerobaknya, dan monyet sedang memakan pisang. Meskipun mereka bukan spesies yang sama, tetapi hewan-hewan itu hidup saling berdampingan dan rukun. Akan tetapi ular melilit di atas ranting dan malas untuk bekerja. Keberadaan ular membuat hewan-hewan sedikit lebih waspada, karena bisa jadi menyantap mereka. Nah, ini salah satu uraian cerita. Di 2 paragraf ini merupakan salah satu uraian cerita dari cerita gambar yang telah ibu rangkai. Ini ibu bikin sendiri gambarnya, masih belajar juga ibu gambar di laptop pakai Autodesk. Kalian mau coba juga silakan, karena gambar juga seru ya. Nah, sekarang bisakah kalian membedakan hak dan kewajiban? Tentunya hewan itu memiliki hak dan kewajiban. Dari cerita ini pasti memiliki haknya mereka mencari makan. Nah, maka kewajiban mereka memperoleh makanan yang sehat. Nah, begitupun dengan kita sebagai manusia. Kewajiban kita apa? Hak kita apa? Nah, kita harus melakukan kewajiban dulu, yaitu membuat PR, patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, aturan sekolah, dan lain sebagainya. Terus juga menghargai teman sebaya, terus juga menyayangi adik, menghormati yang lebih tua, tertib di lalu lintas, terus juga tertib mematuhi aturan umum, dan lain sebagainya. Maka hak kalian akan memperoleh jika kalian mengerjakan tugas, maka hak kalian mendapatkan rapot, mendapatkan penghargaan, dan lain sebagainya. Terus juga
menikmati jalanannya tertib ketika kita mampu mematuhi tertib lalu lintas. Nah, seperti itu. Kewajiban itu harus kita lakukan, hak itu kita peroleh dari kewajiban. Tahukah kalian dampak dari interaksi sosial? Nah, ternyata dampaknya itu ada sisi negatif maupun positifnya. Yang positifnya contohnya, satu, berbicara lebih sopan dan teratur. Nah, dampak negatifnya menggunakan kata-kata umpatan yang kasar. Terus terjadinya jual beli agar saling menguntungkan. Dampak negatifnya apa? Adanya ketidakjujuran dalam penjual beli barang sehingga merugikan satu sama lain atau merugikan pembeli atau merugikan penjual. Nah, itu dampak positif dan negatif dari interaksi. Sekarang latihan soal. Kalian telah mengamati apa itu cerita bergambar, maka kalian bikin gambar yang bertema dampak dari hak dan kewajiban dalam menjaga peredaran darah. Kalian gambar dengan bagus, dengan menarik dan dengan kreatif di buku gambar kalian. Terus di dalam gambar tersebut buatlah satu pantun berdasarkan tema di atas. Ini temanya ya, dampak dari hak dan kewajiban dalam menjaga peredaran darah. Oke anak-anak, Ibu akhiri. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan jawab Ibu. Kita diskusi bersama. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.